Om Swastiastu. Salam pembelajar. Halo siswa kelas 7, kembali lagi di mata pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan menambahkan sedikit materi di pertemuan pertama sebelumnya ya. Kemudian baru nanti akan Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai pengukuran bagian dari pengamatan. Nah, langsung saja. Untuk tujuan pembelajarannya di pertemuan yang pertama kemarin, Bapak akan tambahkan sedikit, yaitu yang pertama, siswa dapat membedakan antara pengamatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan keterampilan proses dalam IPA. Nah, langsung saja ke materi pembelajarannya. Jadi pengamatan pada pertemuan sebelumnya mungkin sudah Pak jelaskan kalau pengamatan tersebut adalah menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Jadi pengamatan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, pengamatan itu bisa kalian lakukan dengan menggunakan panca indera dan juga menggunakan alat ukur. Nah, istilahnya ada pengamatan secara kualitatif dan pengamatan secara kuantitatif. Nah, apa sih yang maksud dengan pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif? Jadi, pengamatan kualitatif itu pengamatan yang dilakukan dengan indera tanpa mengacu pada satuan yang baku. Sedangkan pengamatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat ukur dan mengacu pada satuan yang baku. Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya, apa yang maksud dengan satuan yang baku? Satuan yang baku itu merupakan satuan yang dipakai atau disepakati secara internasional. Biasanya itu dipakai untuk melakukan pengukuran-pengukuran yang menggunakan alat ukur. Nah, kalau dia pengamatan secara kualitatif, dia hanya menggunakan pengamatan dengan indera saja. Ya, jadi dari melihat, mengecap, merasakan, mendengar, membau atau mencium gitu ya, tanpa dia menggunakan satuan-satuan yang baku. Nah, jadi di sini misalkan kalian mengamati satu objek yang sama tapi dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Nah, misalkan kalian merasakan satu makanan yang manis. Nah, tingkat rasa antara satu orang, tingkat kemanisannya yang dirasakan oleh satu orang dengan orang yang lainnya tentu berbeda. Ada yang sudah merasa kalau makanannya sudah manis, ada yang lain ada yang merasa kalau makanan tersebut kurang manis. Jadi dia tidak mengacu pada satu satuan yang baku atau tertentu. Jadi bisa saja hasil pengamatan kalau kualitatif itu hasilnya dia berbeda-beda. Itu tergantung pada kepekaan dari indera masing-masing orang. Kemudian kalau pengamatan kuantitatif ini menggunakan alat ukur dan mengacu pada suatu satuan yang baku. Nah, mungkin kalian pernah mengukur tinggi badan atau mengukur besar tubuh kalian ya, itu menggunakan meteran ya. Jadi alat ukurnya berupa meteran, kemudian satuan yang bakunya itu adalah sentimeter. Nah, sentimeter itu merupakan satuan yang baku yang dipakai oleh semua orang, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi sebagian besar dipakai oleh satuan tersebut dipakai oleh orang kebanyakan. Nah, lebih lanjut, Bapak akan menampilkan dua buah gambar A dan gambar B. Nah, menurut kalian yang mana sih yang termasuk pengamatan secara kuantitatif? Gambar A atau gambar B? Silakan dijawab dulu dalam hati ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah gambar B yang merupakan pengamatan kuantitatif. Kenapa yang B merupakan pengamatan kuantitatif? Jadi karena yang B tersebut dia menggunakan
alat ukur berupa timbangan. Ya, gambar yang B itu merupakan gambar orang yang lagi menimbang beras. Dia menggunakan alat ukur berupa timbangan, kemudian satuannya dia mengacu pada satuan berat, yaitu kilogram. Nah, nanti hasilnya berupa angka-angka. Kemudian yang A itu merupakan pengamatan secara kualitatif. Nah, di mana kualitatif itu pengamatan yang hanya menggunakan panca indera saja. Jadi di sana terlihat orang yang mengamati seekor burung hantu. Nah, jadi hasilnya nanti berupa deskripsi-deskripsi, pernyataan-pernyataan, misalkan dari warna bulu dari burung hantunya itu seperti apa, kemudian bentuk paruhnya seperti apa, kemudian bentuk kakinya dan lain sebagainya yang bisa diamati secara langsung. Tetapi pada kegiatan pengamatan yang A itu dia tidak bisa menentukan berapa panjang burung hantunya atau berapa berat dari burung hantunya tersebut. Nah, seperti itu anak-anak untuk perbedaan dari pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Jadi diingat, kalau kualitatif itu dia menggunakan panca indera tanpa mengacu satu satuan yang baku. Yang kuantitatif menggunakan alat ukur dan mengacu pada satu satuan yang baku. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, kalau yang A itu hasilnya berupa deskripsi, ya, pemaparan. Kemudian yang B itu hasilnya berupa angka-angka. Nah, lebih lanjut, tugas yang ketiga untuk kalian, jadi buatlah masing-masing 5 contoh pengukuran secara kualitatif dan pengukuran kuantitatif. Jadi masing-masing 5, yang kualitatif itu kalian cari 5 contohnya seperti apa, kemudian yang kuantitatif juga kalian cari contohnya seperti apa. Baik Pak, lanjutkan materinya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai keterampilan proses IPA, ya. Jadi keterampilan proses IPA itu yang pertama melakukan observasi, selanjutnya ada mengolah data, mengelompokkan data, menafsirkan data, melakukan eksperimen, dan yang terakhir ada mengomunikasikan hasil. Nah, kalau Pak kaitkan keterampilan proses IPA ini pada materi sebelumnya, maka observasi itu merupakan bagian dari pengamatan. Kemudian mengelompokkan data, mengolah data, menafsirkan data, melakukan eksperimen itu merupakan bagian dari inferensi. Yang terakhir mengomunikasikan, ya tentunya bagian dari komunikasi atau mengkomunikasikan. Nah, yang pertama mengamati atau observasi itu sudah Bapak jelaskan di materi sebelumnya. Silahkan kalian lihat video di materi sebelumnya. Nah, yang perlu Pak tekankan di sini itu pada bagian inferensinya, ya, karena bagian inferensi di sini dibagi menjadi 4 bagian lagi, ya, keterampilannya. Jadi yang pertama ada mengolah data. Jadi mengolah data itu dari pengamatan yang kalian lakukan, tentunya banyak hal yang kalian dapat datanya, ya. Nah, data tersebut kalau ditulis dengan angka-angka saja, dipaparkan dengan deskripsi-deskripsi saja, itu tentunya kurang menarik untuk dilihat atau dibaca oleh orang lain, ya. Maka data tersebut diolah kembali, kemudian disajikan dengan diagram atau bagan-bagan atau tabel-tabel sehingga orang lain tersebut mudah untuk memahami. Kemudian ada mengelompokkan data. Nah, mengelompokkan data ini kalian mengelompokkan data-data yang kalian dapat dari hasil pengamatan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Jadi data-data yang memiliki kesamaan ciri-ciri itu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang sama. Nah, kemudian menafsirkan data. Di menafsirkan data di sini artinya kalian membuat interpretasi atau penjelasan berdasarkan data yang kalian peroleh. Misalkan Pak contohkan di sini kalian ingin mengetahui gimana sih pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan suatu tumbuhan. Jadi kalian melakukan pengamatan
pada dua tumbuhan yang berbeda. Yang satu ditaruh di tempat yang agak teduh, yang intensitas cahaya mataharinya kurang. Yang satu lagi ditaruh di tempat yang memiliki atau mendapat intensitas cahaya yang baik gitu ya. Nah, ternyata pertumbuhan dari tumbuhan yang kalian taruh di tempat yang memiliki cahaya yang baik itu pertumbuhannya lebih baik dibanding tumbuhan yang ditaruh di tempat yang lebih teduh atau lebih gelap. Nah, dari sana kalian bisa menjelaskan kalau cahaya matahari tersebut sangat berguna atau bermanfaat bagi pertumbuhan tumbuhan seperti itu ya. Jadi kalian menafsirkan data itu artinya menginterpretasikan atau menjelaskan dari data yang kalian peroleh dari hasil pengamatan yang kalian lakukan ya. Nah, kemudian melakukan eksperimen di sini artinya kalian melakukan suatu percobaan untuk mengetahui suatu kebenaran. Nah, jadi kalian punya permasalahan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, ketika kalian ingin memecahkan suatu permasalahan tersebut, maka tentunya kalian akan melakukan suatu eksperimen atau percobaan untuk menemukan seperti apa sih pemecahan dari permasalahan yang kalian hadapi. Nah, lebih lanjut, untuk melakukan eksperimen ini kita perlu satu metode atau tata cara ya dalam melakukan percobaan yang dinamakan metode ilmiah yang Bapak akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang terakhir, mengomunikasikan hasil atau bagian dari komunikasi, artinya di sini kalian memaparkan hasil pengamatan kalian, hasil penelitian kalian kepada orang lain, sehingga hasil penelitian kalian tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jadi hasil penelitian kalian itu bisa kalian publikasikan atau kalian buat dalam bentuk laporan-laporan ilmiah atau jurnal-jurnal penelitian yang nantinya bisa berguna untuk orang lain ketika orang lain tersebut menemukan suatu permasalahan yang sama dengan kalian. Nah, selanjutnya mengenai metode ilmiah yang dipakai dalam melakukan eksperimen atau suatu percobaan. Nah, apa sih yang maksud dengan metode ilmiah? Jadi, metode ilmiah itu merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik yang bertujuan untuk mencari atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang digunakan dalam mempelajari ilmu sains. Nah, jadi metode ilmiah ini ada 6 urutan proses ya. Yang pertama itu menemukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan dasar teori atau keterangan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menyusun dan merumuskan hipotesa atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Yang terakhir atau yang keenam itu menarik kesimpulan. Nah, tentunya kalian pasti masih bingung ya, seperti apa gambaran dari urutan metode ilmiah ini. Nah, Bapak akan contohkan di slide selanjutnya. Yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Nah, jadi yang pertama yang kalian temukan, yang kalian hadapi tentunya masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, misalkan, kalian di kebun kalian punya pohon pisang ya. Kemudian pohon pisang tersebut kebanyakan yang tidak dapat tumbuh dengan baik atau kebanyakan mati seperti itu. Nah, di sana tentunya kalian menemukan suatu permasalahan kenapa pohon pisang yang kalian tanam di kebun tersebut lebih banyak yang tidak dapat tumbuh dengan baik atau mati. Jadi kalian rumuskan permasalahannya, apa penyebab dari tumbuhan pisang yang kalian tanam tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, mengumpulkan dasar teori atau keterangan untuk memecahkan masalah. Nah, dasar-dasar teori ini kalian bisa cari di buku-buku
literatur ya yang berkaitan dengan gimana caranya berkebun pisang secara baik dan benar. Nah, di sana kalian cari informasi apa saja yang diperlukan, apa saja cara-cara yang digunakan untuk menanam pisang yang baik. Kemudian bisa kalian cari juga di melalui online ya, di searching di Google maupun di YouTube, ditonton gimana caranya menanam pohon pisang sehingga pisang tersebut bisa tumbuh dan berbuah secara maksimal. Nah, kemudian yang ketiga, menyusun dan merumuskan hipotesa atau dugaan sementara. Jadi, dari permasalahan yang kalian temui, kira-kira menurut kalian dugaan sementaranya apa penyebab dari tumbuhan atau tanaman pisang tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, kalian kan sudah membaca buku, kemudian mencari informasi di internet. Tentunya kalian sekarang punya pengetahuan awal ya. Nah, kemudian kalian lihat permasalahan yang ada di kebun kalian tersebut, kira-kira apa sih dugaan-dugaan yang bisa kalian ajukan seperti itu, yang mengindikasikan itu merupakan penyebab dari tumbuhan pisang kalian itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, di sini mungkin saja karena tanah yang kurang subur. Nah, itu misalkan ya contohnya, karena tanah yang kurang subur dari kebun yang kalian miliki. Nah, selanjutnya untuk membuktikan dugaan kalian tersebut, nah kalian melakukan eksperimen atau percobaan. Jadi percobaan ini bisa kalian lakukan dengan menggunakan beberapa jenis pohon pisang gitu ya. Jadi sebagian pisang itu dikasih dengan pupuk kimia, sebagian pisang dikasih pupuk kompos, dan sebagian pisangnya lagi tidak kalian beri dengan pupuk gitu misalkan. Nah, kemudian faktor-faktor yang lainnya lagi, faktor perawatannya ya. Kemudian intensitas air yang kalian gunakan untuk menyiram, itu juga bisa kalian lakukan percobaan-percobaan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antara mungkin tingkat kesuburan atau intensitas air yang kalian gunakan untuk menyiram atau merawat tumbuhan pisang kalian. Nah, setelah melakukan eksperimen, langkah selanjutnya itu mengolah dan menganalisis data. Nah, dari eksperimen tadi tentunya kalian dapat data-data setelah melakukan percobaan ya. Jadi kalian bisa amati kalau tumbuhan yang dipupuk dengan pupuk kimia itu tumbuhnya seperti apa, kemudian tumbuhan yang dipupuk dengan pupuk kompos itu perkembangan pertumbuhannya seperti apa, begitu juga yang tidak kalian beri pupuk. Nah, itu kalian olah, kalian analisis. Nah, langkah selanjutnya menarik kesimpulan. Jadi misalkan kesimpulan yang kalian dapat itu perawatan tanaman yang baik dan pemberian pupuk dengan takaran yang tepat dapat meningkatkan kesuburan tanaman pisang. Jadi kalau kalian menggunakan pupuk kimia dengan takaran yang tepat juga dapat meningkatkan kualitas dari pertumbuhan tanaman pohon pisang kalian yang tidak kalah dengan penggunaan pupuk kompos ya, itu misalkan. Tidak mutlak ya penggunaan pupuk kimia itu akan berdampak buruk. Jadi kalau takarannya tepat, tidak berlebihan, itu berdampak positif pada tumbuhan pisang kalian. Nah, jadi seperti itu penjelasannya mengenai metode ilmiah. Semoga kalian dapat sedikit gambaran mengenai urutan, kemudian langkah-langkah mengenai metode ilmiah dalam melakukan eksperimen. Baik, Pak, lanjutkan materinya ya. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini ya.
Jadi peserta didik dapat menjelaskan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Jadi hanya satu untuk 3 pembelajarannya. Nanti kalian fokus pada penjelasan besaran pokok itu seperti apa, kemudian apa satuannya, begitu juga besaran turunan itu seperti apa beserta satuannya. Nah, jadi materinya mengenai pengukuran bagian dari pengamatan. Kalian sudah mengetahui kalau pengamatan itu tidak hanya menggunakan panca indera, tetapi juga menggunakan alat ukur. Nah, untuk pengukuran sendiri mungkin kalian tidak asing lagi ya, pasti di kehidupan kalian sehari-hari pernah melakukan pengukuran, misalkan mengukur berat badan ataupun mengukur tinggi badan. Tapi apa sih yang maksud dengan pengukuran? Nah, coba kita lihat selanjutnya. Pengukuran itu membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, itu merupakan definisi dari pengukuran. Masih belum paham? Bapak berikan contohnya. Misalkan kalian ingin mengukur panjang meja, tapi di sekeliling kalian itu tidak ada penggaris gitu ya. Kalian menggunakan jengkal tangan kalian untuk mengukur panjang mejanya. Nah, di sini besaran yang dimaksud adalah panjang. Ya, panjang meja. Panjang merupakan suatu besaran. Nah, panjang meja ini diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuannya, yaitu panjang dari jengkal tangan kalian. Jadi satuannya ada 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, dan seterusnya. Jadi jengkal tangan ini digunakan sebagai satuan untuk mengukur panjang mejanya. Nah, kalian dapat setelah kalian ukur itu berapa jengkal untuk panjang meja tersebut. Nah, seperti itu. Untuk contoh yang lainnya, kalian biasanya mengukur tinggi badan gitu ya. Nah, tinggi badan di sini menggunakan meteran. Nah, tinggi merupakan besaran atau termasuk juga besaran panjang. Nah, dinamakan tinggi karena dalam 3 dimensi, kalau ke atas itu, kalau panjang dinamakan tinggi. Nah, tinggi di sini kalian mengukurnya tinggi badan kalian itu dengan meteran. Jadi satuannya berupa sentimeter. Jadi berapa sentimeter tinggi badan kalian, misalkan di sana Pak contohkan itu 120 cm berdasarkan satuan dari panjang meteran yang kalian gunakan ya. Nah, baik, selanjutnya mengenai besaran. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya, jadi segala hal ya, misalkan kalian mengukur tinggi badan, kemudian ketika kalian sakit ya, mengukur atau mengecek suhu badan kalian menggunakan termometer, tentunya akan mendapatkan hasil berupa angka-angka. Begitu juga kalian menimbang berat badan kalian ya, menghasilkan misalkan 50 kg, 70 kg, dan lain sebagainya. Kalau panas itu misalkan 37 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, dan seterusnya. Nah, jadi besaran itu sesuatu yang dapat diukur melalui alat ukur tentunya dan dinyatakan dengan angka. Nah, kemudian apakah cinta dan kasih sayang merupakan suatu besaran? Nah, coba kalian cermati pertanyaan yang Pak kasih. Nah, apakah cinta dan kasih sayang itu merupakan suatu besaran? Misalkan kalian mungkin pernah dengar cinta si A ke si B itu sebesar 80%, atau cintaku 100% hanya untukmu gitu misalkan ya. Nah, coba kalian jelaskan apakah cinta dan kasih sayang itu juga termasuk suatu besaran. Nah, silakan kalian tulis di buku latihannya.
Nah, lanjut. Jadi besaran itu ada dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu misalkan waktu, kemudian besaran turunan itu misalkan kecepatan. Nah, lebih lanjut Pak jelaskan di slide selanjutnya. Nah, besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Jadi besaran ini satuannya sudah ditentukan dari awal dan merupakan acuan dari nantinya besaran turunan, seperti itu ya. Nah, jadi berdasarkan sistem internasional, jadi ada 7 besaran pokok. Nah, ini yang perlu kalian hafalkan, kalian ingat ya, besaran pokoknya seperti apa beserta satuannya, dan juga kalian ingat simbol untuk satuannya masing-masing. Jadi yang pertama ada panjang. Nah, panjang itu satuannya meter. Nah, simbol untuk satuannya itu M. Kemudian yang kedua ada massa. Massa satuannya kilogram. Simbol kilogram itu kg, K kecil, G kecil. Ya, kemudian ada waktu. Waktu itu satuannya second. Simbolnya S. Kemudian ada kuat arus. Itu satuannya ampere, lambang satuannya A besar. Kemudian ada suhu. Suhu itu satuannya Kelvin, dan simbol untuk satuannya itu K. Nah, khusus untuk suhu ini karena menggunakan sistem internasional untuk seluruh dunia, jadi seluruh dunia itu dia memakai satuannya Kelvin. Kalau kita di Indonesia masih memakai Celsius gitu ya, yang biasa digunakan satuannya adalah Celsius. Tapi untuk suhu berdasarkan sistem internasional, berdasarkan kesepakatan internasional, itu satuannya adalah Kelvin. Jadi diingat baik-baik, satuan untuk suhu secara internasional adalah Kelvin, bukan Celsius ya. Yang keenam itu intensitas cahaya, satuannya candela atau simbolnya C kecil, D kecil. Kemudian ada yang terakhir jumlah sat, itu satuannya mol atau singkatan satuannya itu mol juga ya. Nah, lanjut besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran ini diambil dari operasi matematis dari besaran pokoknya ya. Misalkan operasi matematisnya entah itu dikalikan, dibagikan, itu nanti hasilnya akan menghasilkan besaran turunan. Nah, jadi ada banyak sekali besaran turunan, Pak tampilkan 10 aja ya. Bisa kalian cari lagi yang lainnya. Jadi ada banyak besaran turunan. Yang pertama misalkan ada luas ya, luas lambang besarannya itu A. Nah, ini diturunkan dengan cara kita mencari rumusnya ya. Rumusnya panjang kali lebar, satuannya meter persegi ya. Jadi silakan kalian pause video ini untuk besaran turunan dari yang pertama sampai yang ke-10. Nah, jadi lebih lanjut nanti Bapak akan jelaskan seperti apa sih besaran turunan itu didapat. Jadi meter persegi itu di mana atau bagaimana caranya diturunkan dari besaran pokoknya. Jadi untuk besaran turunan yang lain pada bagian ini silahkan di pause videonya, kemudian kalian cermati baik-baik ya. Baik itu nama besarannya, lambangnya, rumusnya, beserta satuannya. Jadi apa sih maksud diturunkan itu ya? Jadi Pak jelaskan lebih lanjut di sini. Misalkan besaran turunan untuk luas. Nah, kita lihat rumusnya. Rumus untuk luas itu misalkan luas persegi panjang gitu ya. Rumusnya di sini panjang kali lebar. Karena satuannya untuk panjang itu cm, untuk lebar itu cm. Jadi kita dapat cm kali cm itu cm kuadrat. Nah, satuan besaran pokoknya di sini untuk panjang itu cm, lebar itu cm, di mana lebar itu merupakan bagian besaran pokok dari panjang. Nah, jadi kalau dalam persegi panjang, bagian yang memanjang dinamakan panjang, bagian yang lebih pendek itu dinamakan lebar.
Tetapi kedua bagian itu merupakan bagian yang sama, yaitu dari besaran pokok panjang. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sana kalau besaran turunan luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang, seperti itu ya. Jadi kita ambil dari rumusnya, kemudian rumus tersebut kita lihat satuan-satuannya. Nah, satuan-satuan tersebut kita lihat lagi dari besaran pokok apa, dari 7 besaran pokok yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin kalian belum paham, jadi Pak kasih contoh selanjutnya, yaitu massa jenis ya, untuk menghitung massa jenis. Jadi di sini massa jenis simbolnya seperti P, dibaca rho. Nah, untuk rumusnya di sini rho sama dengan massa per volume. Nah, ini rumusnya. Jadi tahapan-tahapannya untuk kalian menentukan suatu besaran turunan itu berasal dari besaran pokok apa, kalian tentukan dulu rumusnya. Kalian mulai dari rumusnya. Nah, jadi Pak lanjutkan. Jadi massa jenis atau rho itu rumusnya massa per volume. Nah, kalian jabarkan lagi. Kalau massa kan sudah dia masuk ke besaran pokok ya. Kalau volume gimana? Volume itu kita jabarkan lagi. Lebih lanjut, massa dibagi atau per rumus untuk volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian satuannya massa itu kilogram, kemudian panjang lebar tinggi itu meter ya. Jadi meter kali meter kali meter. Nah, hasilnya satuan untuk massa jenis itu kilogram meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, di sana yang di atas itu rumusnya, yang di bawah kalian jabarkan satuan dari besaran pokoknya. Nah, kalau volume itu kan dia masih besaran turunan. Nah, kalian cari lagi dari rumusnya, volume itu rumusnya seperti apa. Kemudian sampai kalian menemukan satuan untuk besaran pokok dari volumenya. Nah, di sana kilogram itu merupakan satuan dari besaran pokok massa, kemudian meter itu satuan untuk besaran pokok panjang. Ya, meter, sentimeter itu besaran pokok panjang. Tapi tadi Pak tampilkan di tabelnya itu satuan untuk atau pada sistem internasionalnya. Jadi satuan untuk panjang itu meter. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau massa jenis itu diturunkan dari besaran pokok, massa dan panjang, seperti itu. Nah, sampai di sana penjelasan Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Jadi kalau ingin mengetahui besaran turunan itu berasal dari besaran pokok atau diturunkan dari besaran pokok apa saja, kalian mulai dari yang pertama menentukan rumusnya seperti apa. Kemudian dari rumus tersebut kalau masih ada besaran turunannya dicari lagi ya, sampai kalian menemukan rumusnya atau satuan dari rumusnya tersebut terdiri dari satuan dari besaran pokoknya. Nah, dari sana kalian dapat menyimpulkan suatu besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok apa. Baik, sekian pemaparan materi dari Pak untuk pertemuan kita hari ini. Apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami, seperti biasa bisa kalian tanyakan di grup ya. Pak minta bertanyanya di grup sekarang, tapi grup itu bertanyanya fokus soal materi-materi. Ya, tidak boleh menanyakan hal-hal yang lain-lain. Nanti konsultasinya di grup agar bisa semuanya melihat jikalau nanti ada teman-teman yang lainnya punya permasalahan yang sama. Nah, untuk tugasnya yang terakhir, tugas yang keempat. Nah, di sini Bapak sajikan dua besaran turunan, dua pasang besaran turunan. Yang pertama luas dan volume, yang kedua kecepatan dan percepatan. Nah, untuk rumus kecepatan dan percepatan mungkin kalian pertama kali ya mengenal kecepatan dan percepatan. Nanti kalian Pak minta cari rumus kecepatan di Google ya, di internet. Rumus kecepatannya itu seperti apa, rumus percepatannya seperti apa. Nah, dari kedua pasang besaran turunan ini coba kalian buktikan bahwa
pasangan besaran turunan tersebut diturunkan dari besaran pokok yang sama. Jadi Pak sudah kelompokkan, yang pertama itu luas dan volume itu sudah berasal dari besaran pokok yang sama, begitu juga kecepatan dan percepatan. Tinggal coba kalian buktikan kira-kira kedua pasang besaran turunan ini berasal dari besaran pokok apa. Nah, itu tugas terakhir kalian untuk pertemuan kita hari ini. Nah, sekian pemaparan materi dari Bapak. Apabila ada yang penjelasan Bapak yang belum jelas, nanti bisa kalian tanyakan langsung di grup ya, biar teman-teman lain yang mempunyai masalah yang sama juga bisa membacanya ya. Jadi sekian untuk hari ini. Pak tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Salam pembelajar.